Tapi di waktu siapa yang mengajar nanti sangat-sangat sekali berpengaruh. Untuk itu kita sekalian ya, untuk mengawali segala sesuatunya terkait dengan masalah ngaji ya, khususnya masalah ngaji itu harus selalu mohon pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang welas asih, Ar-Rahimi ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat loko. Saya mengawali ya ngaji dengan menyebut asma Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Nah, Rahman dan Rahim ini, kalau Allah mempunyai sifat Rahman, artinya Rahman itu begini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini karena rahmannya Allah. Maksudnya rahmannya Allah itu apa? Ya bentuknya alam, agama apapun, orang yang sholat nggak sholat, Islam nggak sholat, Islam nggak Islam dan lain sebagainya, intinya alam ini adalah karena rahmannya Allah, sifat rahmannya Allah. Jadi terkait dengan sifat Rahman, maknanya kang moha welas asih. Jadi orang yang berbentuk kayak apapun, makhluk kayak apapun, itu atas kasih sayangnya Allah. Nah ini kalau ngaji Ar-Rahman saja, kalau nggak biasa ngaji nggak bakalan paham. Padahal kita sekalian banyak orang Islam ya, mengaku dirinya Islam, kadang-kadang bismillah saja tidak tahu maksud Ar-Rahman. Jadi semuanya apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah karena kasih sayang Allah. Itu dipahami. Kemudian bermakna Ar-Rahim khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga gambarannya begini, kalau orang puasa atau tidak puasa itu di dunia kan nggak ada efeknya, tidak ada efeknya. Apalagi kalau orang berpikir bahwa ibadah hanya sebatas ya berhitung-hitung tentang untung rugi terkait dengan materi. Sholat ya oleh apa, ngaji ya oleh apa, ora sholat ya oleh apa, ora ngaji ya oleh apa. Untuk itu dengan rahimnya Allah Ta'ala, khusus orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga janjinya Allah akan diwujudkan. Nah, di dunia ini bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terkait semisal sholat, zakat, puasa, haji, itu yang menjalankan karena rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang yakin bahwa mati itu ada jawabannya, ada surga, ada neraka, ada jawabannya, ada pembalasannya, maka orang-orang tersebut menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinamakan agama. Lah agama itu pertama kali yang menjelaskan pada umatnya adalah nabi. Maka dengan adanya nabi yang berbentuk berwujud manusia, karena untuk memudahkan bahwa yang diajarkan untuk menyembah Allah juga manusia, maka wujudlah nabi dan rasul. Itu secara garis gambaran globalnya saja. Sebetulnya mengaji tentang lafal Bismillahirrahmanirrahim itu kalau dijebarkan secara detail, dijebarkan secara teliti, itu lama waktunya. Makanya para kiai, para ulama kalau sampai terjun ke ahli tafsir memaknai tentang Bismillahirrahmanirrahim,
itu puncak daripada puncak beragama adalah memahami sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamina kang mengirani wa alam kabeh. Alhamdu segala puji lillah hanya milik Allah Rabbil alamina yang menguasai alam. Yang menguasai alam. Jadi pengertian dari alhamdu segala puji itu nanti ada penjelasannya. Untuk awalnya adalah qadim alal kudus, pujinya hamba ya termasuk kita. Qadim alal kudus adalah pujinya Allah untuk hambanya. Kemudian kudus alal kudus antar makhluknya Allah, manusia dengan manusia saling mendoakan. Kemudian kudus alal qadim, hamba memohon kepada Allah. Kemudian kudus alal kudus tadi udah. Jadi empat ini hakikatnya adalah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diteruskan Rabbil alamina yang menguasai alam semesta. Sebetulnya di waktu kita memahami nilai agama benar-benar masuk ke ilmu hak, yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar, dengan lafal tekstualnya Rabbil alamina yang menguasai alam semesta ini, sebetulnya manusia itu gamblang. Gamblang itu apa? Ada masalah apapun itu hanya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu memahami, memikirkan, merangkum tentang alam ini. Kalau orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bingung. Yang menjadikan bingung itu apa? Karena kita tidak tahu maksudnya, tidak tahu tujuannya Allah. Apalagi dari tekstual Al-Quran ini, kalau kita ngaji tidak berulang-ulang, itu minimal itu 3 kali. Satu ayat ataupun satu surah itu minimal 3 kali. Coba semisal saya menjelaskan tentang hal ini belum tentu sampai nanti setelahnya ngaji bisa merangkum. Karena apa? Sangat pendeknya akal manusia. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman kang welas asih, Ar-Rahim turata welase welas asih. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala niku, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai kasih sayang merata kepada semuanya ciptaannya. Maliki yaumiddin yang menguasai, yang merajai yaumiddin ing dina pembalasan, di hari pembalasan. Saya kupas dari awal lagi bahwa lafal bismillahirrahmanirrahim itu nanti terkait dengan, kalau dalam hadis lain bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bacaan surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah itu jumlahnya ada 7. Jumlahnya ada 7. Makanya kalau membaca surah Al-Fatihah tidak dengan bismillah maka tidak sah. Itu menurut madhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut madhab Imam Malik atau Hambali tidak membaca bismillah, tidak apa. Tapi yang kelaku, yang masyhur umumnya adalah disempurnakan, tetap harus menggunakan bismillahirrahmanirrahim.
penjelasan dari ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu sesuatu pernyataan dari pengarang kitab, di antara yang menafsiri surah Al-Fatihah, yang bertujuan adalah untuk memuji-muji ke Allah, dan pernyataan memuji-muji yang demikian itu bisa menjalankan dengan sebab barokahnya Allah yang maha kasih sayang. Jadi untuk menjelaskan surah Al-Fatihah dengan pembukaan Bismillahirrahmanirrahim saja, sebetulnya maknanya sudah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau dikiaskan, didetilkan dari per kalimat per huruf, itu kita hidup karena kasih sayangnya Allah. Kita bisa apa saja karena kasih sayangnya Allah. Tanpa kasih sayangnya Allah, kalau kita diambil satu saja kenikmatan yang ada pada diri kita, ya, itu saja kita sedikit bisa memaknai tentang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang mudah, ya, walaupun toh ini sudah kita itu punya bentuk wajah badan yang semacam ini, kita rubah sedikit saja, itu kita akan bisa merasakan nikmatnya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena manusia itu sangat terbatas, sangat bodoh, tidak pernah merasakan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah untungnya orang yang ngaji. Contohnya yang mudah, hidung menghadap ke bawah. Coba andai kata hidungnya menghadap ke atas, itu saja. Hidung dikasih 2 lubang. Coba kalau dikasih 1 lubang. Dikasih telinga. Coba kalau nggak dikasih telinga, atau dikasih telinga tapi tidak dikasih pendengar. Kalau kita menghitung kasih sayangnya Allah per 1 kayak gitu, kita sudah nggak bisa mengucapkan apa-apa kecuali mengucapkan alhamdulillah. Makanya kalau nggak ngaji, kita nggak bakalan merasakan tentang nikmat-nikmat itu, karena kita sudah tertipu daya oleh kesenangan dunia. Sehingga untuk memahami makna yang sampai ke situ, biasanya orang-orang yang beriman itu dikasih contoh satu persatu. Orang sakit mata 1, orang sakit tangan, sakit telinga, sakit jantung, sakit paru-paru. Coba orang kok kena jantung koroner, orang kok kena sakit sampai ke paru-paru, sampai ke jantung, sampai ke hati. Nah, itu berobatnya aja udah. Kalau sudah masuk ke stadium 4 kayak apa? Itu diantaranya contoh-contoh gambaran kita selalu diperintah mengucapkan alhamdulillah, bersyukur karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini kalau nggak ngaji, nggak tahu ilmunya, nggak bakalan sih. Makanya orang-orang yang beriman toh walaupun toh sakit, dia tidak akan mengeluh. Dalam tanda kutip, untuk mengeluh itu seakan-akan Allah tidak sayang. Tapi kalau sifat manusia mengeluh itu biasa, tapi jangan sampai mengeluh berlebihan sehingga seakan-akan Allah itu tidak sayang kepada hamba. Itu bedanya ngaji sama tidak. Nah, ukuran akal-akal manusia itu kalau sudah tidak sesuai dengan akalnya, maka itu akan dimaknai seakan-akan kita akan marah, tidak bersyukur, akan sakit. Tapi kalau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakit itu bisa menjadikan diampuninya dosa-dosa orang yang sakit karena ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau masuk ke puncak yang semacam ini, kalau tidak dilatih tidak bisa. Tidak bisa. Jadi seakan-akan bahwa
orang itu dikasih semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh mengucapkan alhamdulillah saja jarang yang mampu, jarang. Apalagi dikasih sakit. Padahal dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan dalam itu gambaran kecil dulu. Karena Rahman Rahimnya Allah, karena kasih sayangnya Allah, dikasih kesempurnaan seluruh badan komplit ini saja. Kemudian di waktu dikasih sakit satu titik dari jasad yang kita miliki, orang tambah tidak bersyukur kepada Allah. Makanya orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala dikasih sehat, mereka tambah dekat dengan Allah, dikasih sakit, di antaranya mereka ridho karena bisa jadi sakitnya itu lagi diambil dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini, kalau orang-orang yang yakin dengan Allah, di waktu dikasih sakit dia akan selalu menyebut nama Allah. Karena buahnya orang sakit kalau nggak sembuh pasti mati. Orang dikasih sakit apa saja, lantaran apa saja, kalau nggak dikasih sembuh pasti mati. Sehingga buahnya orang-orang yang muslim, orang mukmin itu mengucapkan walaupun toh sakit, hatinya justru malah sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ingat mati. Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk beribadah. Sehingga sakit-sakitnya itu bagi orang-orang yang beriman itu kadang-kadang banyak dosa, istighfarnya belum tentu diterima karena nggak khusyuk. Kadang-kadang sholatnya, amal ibadahnya nggak diterima, tapi dengan sakitnya mereka justru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ridho dan ikhlas. Nah, ini kalau nggak ngaji nggak paham, karena rata-rata manusia di waktu sakit hanya terobsesi oleh sakitnya, tidak mau mengkaji nilai-nilai spiritual ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ing panjenengan na'budu nyembah kula, wa iyyaka lan ing panjenengan nasta'inu nyuwun pitulung kula. Ihdina mugi nedahaken panjenengan ing kula asirata ing dalan ing mlampah al mustaqim kan lurus. Nah, maksudnya itu bagaimana? Ya Allah, kita itu setiap hari itu hati manusia selalu berbolak-balik terus. Maka dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, di sini masuk bab ayat ihdina, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Itu setiap saat itu kita bisa lupa kepada kekuasaan dan kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang terlalu berlebihan dalam berpikir seakan-akan semuanya jadi masalah. Karena semuanya jadi masalah, seakan-akan kita lupa dengan Allah. Jadi kita di waktu sholat, pengertian daripada tunjukilah bukan berarti Islam nggak benar, bukan. Tapi itu pangalembono, bahwa kita merasa hamba Allah itu adalah makhluk yang paling lemah. Kita merasa lemah, sehingga tanpa petunjuk dari Allah kita tidak bakalan menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Makanya pengertian ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah as-shiratal jalan al mustaqim yang lurus. Lagi-lagi kadang benar menurut saya, benar menurut mereka, kadang orang seribuan mungkin sepakat itu benar, tapi belum tentu juga benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya kita selalu dibuat untuk menetra mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirata
lelampahanipun alladzina tiyang ingkang paring nikmat, an'amta tiyang ingkang paring nikmat panjenengan, alaihim ing atase alladzina. Nah, kita supaya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yakni siratal ladzina an'amta alaihim. Kita disuruh belajar. Belajar dengan apa? Dengan mulai adanya Kanjeng Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh ngikutin belajar dengan orang-orang yang panjenengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan yang baik. Maksudnya bagaimana? Kita bukan disuruh ngikutin Kanjeng Nabi, tapi kita disuruh ngikutin orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi. Maksudnya bagaimana? Semisal kayak saya nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, terkecuali saya akan ngikutin kiai-kiai saya, guru-guru saya, sebagaimana Engkau ya Allah menunjukkan mereka-mereka ke jalan yang baik. Jadi kita itu diberikan akal di dunia ini, disuruh melihat, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, disuruh untuk mengikuti orang-orang yang soleh. Ghairil maghdubi alaihim, sanes lelampahanipun yang ingkang dipun bendoni ing atase tiyang kathah, waladhalin lan sanes lelampahanipun tiyang ingkang sasar. Nah, dari kedua kelompok ini ya, siratal ladzina an'amta alaihim, itu berarti kita disuruh ngikutin Kanjeng Nabi melalui orang-orang yang soleh. Nah, kita misal kita itu sekarang kan hidup ya. Kalau kita tahu Kanjeng Nabi kan tidak mungkin. Itu saja kita sudah untung, karena bukan zamannya Nabi. Kita tahu Nabi dengan guru-guru yang punya sanad. Sanad itu apa? Yang ngajinya jelas, kehidupannya jelas, tindakannya pantas dicontoh. Ya itu saya selalu bilang kepada sampean, pada jamaah sekalian. Saya ngajinya dulu di Kiai Wonosobo, kiainya Mbah Solehan, kiainya Subro Malisi. Kemudian saya ngaji ke Jawa Timur, ada Mbah Jazuli, ada Gusmi, ada Kiai Fuad Mun'in, ada Kiai Zainuddin. Istilahnya saya bisa memaknai, bisa ngaji adalah ngikutin guru-guru kiai-kiai yang jelas, kitabnya jelas, tindakannya jelas. La ghairil maghdubi alaihim, jangan sampai kita itu mengikuti orang-orang yang panjenengan sesatkan. Panjenengan oleh Allah Subhanahu wa taala disesatkan adalah orang-orang yang tidak baik. Kan kita dikasih akal, iya kan? Dikasih akal. Orang yang baik yang semacam apa? Orang yang tidak baik juga semacam apa? Kita tahu di dunia ini. Nah, caranya lebih detail lagi, makanya kita harus selalu mengaji dan mengaji. Jadi kita itu hidup harus punya idola. Harus punya idola, sehingga idola-idola kita yang akan menyampaikan ke guru-guru sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai harus punya idola. Kalau sampai hidup tidak punya idola dalam keyakinan keagamaan, pasti jadi orang bingung. Matinya nanti rohnya kecantol nanti di pohon. Itu pasti itu. Kenapa? Karena manusia itu dalam mempunyai keyakinan harus ada yang membimbing. Harus ada yang ngasih ilmu dan menjadi contoh. Misal kayak saya selalu bilang, guru saya, kiai saya yang dibina Mbah Kiai Haji Muhammad Sholat, kemudian gurunya lagi Kiai Haji Subro Malisi ke Jawa Timur, kiainya Ploso ini. Nah, kita itu ngikut beliau-beliau. Saya ngikutin Gus Dur, tahu sepak terjangnya, jadi sahih, jelas.
Nah, beliau-beliau itu nanti akan ke gurunya guru sampai ke para sahabat, sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah diantaranya sekilas surah Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah dikatakan surah Al-Fatihah jumlahnya ada 7 surah. Kemudian dikatakan Al-Fatihah karena surah Al-Fatihah itu namanya pembukaan. Pembukaan. Kemudian dikatakan Ummul Quran. Ummul Quran itu ibunya Quran karena semua Al-Quran 30 juz itu menginduk dari surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu induk dari 30 juz karena isinya surah Al-Fatihah. Pertama yang dibahas tentang akidah tauhid. Kemudian yang kedua adalah masalah ubudiyah, ilmu fikih dengan syariat-syariat agama. Kemudian yang ketiga adalah tentang sirah, perjalanan alam, perjalanan Islam, perjalanan Kanjeng Nabi mulai kecil sampai mendapat wahyu, sampai alam yang belum ada, yang sekarang kita lagi dijalanin dan yang akan kita hadapi. Itulah yang namanya kita itu ngaji harus tahu sanad-sanadnya awal sampai akhir. Ini saja penjelasan surah Al-Fatihah baru sekilas, baru secara mujmal, belum secara detail tasbih. Mudah-mudahan ngaji malam ini sedikit banyak kita sekalian bisa mendapatkan barokah dari surah Al-Fatihah. Kita tambah yakin dengan Allah, paham, dan setelahnya itu ini bisa ibu-ibu siapa aja monggo boleh nanya supaya ilmu itu kalau ditanyakan sekali, 2 kali, 3 kali akan menjadi kita itu paham. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.